Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Rida. Hari ini saya masuk pada pembahasan di bab 2 ya, teman-teman. Kalau sebelumnya di bab 1 kita sudah bahas tentang introduction akuntansi manajerial. Nah, di bab 2 ini saya akan bahas tentang konsep dasar akuntansi manajerial. Semoga tidak bosan ya. Nah, tujuan daripada bab 2 ini adalah yang pertama, supaya teman-teman dapat menjelaskan arti daripada biaya dan bagaimana biaya dibebankan pada produk dan jasa. Yang kedua, dapat menentukan berbagai jenis biaya produk dan penyediaan layanan serta biaya penjualan dan administrasi. Yang ketiga, dapat membuat atau mengkrit ya laporan laba rugi untuk organisasi manufaktur dan jasa. Nah, untuk arti dan kegunaan biaya sendiri ya, ditentukan ada biaya produk, ada layanan, ada pelanggan, dan item lainnya kepada manajer. Nah, biaya sendiri adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk barang dan atau jasa yang membawa manfaat saat ini atau masa depan bagi organisasinya. Nah, arti dan penggunaan biaya sendiri ya, karena biaya digunakan dalam produksi pendapatan, biaya tersebut dikatakan kadaluarsa. Biaya kadaluarsa disebut dengan pengeluaran ya. Jadi karena biaya sudah digunakan, kalau biaya belum digunakan itu nanti jatuhnya bisa ke aset. Kalau biaya sudah digunakan, kalau belum digunakan, kalau belum digunakan dia jatuhnya masih aset ya. Masih aset, tetapi kalau sudah digunakan itu artinya dia akan jatuh ke beban atau ke biaya, dan ini sifatnya sudah menjadi pengeluaran yang disebut dengan pengeluaran atau kadaluarsa, biasanya seperti itu. Nah, pada laporan laba rugi, beban dikurangkan dari pendapatan untuk menentukan pendapatan laba. Nah, ini teman-teman juga pasti sudah tahu ya. Jadi, untuk memperoleh laba atau rugi kita tinggal kurangkan saja dari pendapatan. Jadi pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya ketemu laba atau ruginya, ya kan? Kita dapat melihat lebih dekat hubungan antara biaya dan pendapatan dengan berfokus pada unit yang terjual. Ya, pendapatan per unit disebut dengan harga, ya, atau unit price atau unit cost, biasanya seperti itu. Nah, untuk akumulasi biaya, nah ini contohnya misalkan ada tagihan telepon ya. Jadi tagihan telepon itu akan dicatat sebagai apa? Karena kan sudah kita sudah memakai telepon ya. Jadi kan ini jatuhnya adalah pra ya, pra pemakaian. Jadi tagihan telepon itu muncul pada saat kita sudah menggunakan telepon tersebut ya kan, untuk menelepon keluar. Nah, kemudian akan muncul yang namanya akun hutang ya, akun hutang dan beban telepon, muncul nanti bilnya. Nah, ini juga bagian dari akumulasi biaya. Akumulasi biaya sendiri adalah merupakan cara biaya yang diukur dan dicatat ya. Tadi ilustrasinya sudah saya jelaskan. Nah, untuk menetapkan biaya ya, ini gambarnya seolah-olah ilustrasinya adalah ada objek biaya ya, ada objek biaya. Apa sih objek biayanya untuk telepon yang tadi itu? Nah, kita bisa golongkan apakah objek biaya ini dapat mendukung manufaktur ya, atau untuk mendukung penjualan produk. Jadi tinggal dilihat dulu core bisnisnya, misalkan ternyata di perusahaan manufaktur, perusahaan si A dia ada biaya, ada tagihan telepon itu karena untuk mendukung operasional ya, atau bisa jadi ada kepentingan kita harus pakai telepon karena kita butuh nih untuk pemasaran, marketing, untuk sales ya, penjualan. Nah, ini kan juga jadi ini dari sisi fungsinya ya, menetapkan sebagai apa, apakah dia untuk mendukung manufaktur atau untuk mendukung penjualan produk. Dari definisi sendiri, menetapkan biaya adalah cara bahwa biaya terkait dengan beberapa objek biaya. Nah, masuk ke objek biaya, sistem akuntansi manajerial disusun untuk mengukur dan membebankan biaya ya. Kita tahu mungkin teman-teman yang sudah pernah mempelajari akuntansi biaya juga sudah pasti sudah pernah mendengar ini, bahwa biaya objek adalah
atau objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, wilayah, geografis atau pabrik yang biasanya diukur dan dibebankan. Nah, sekarang menetapkan biaya ke objek biaya. Biaya dapat dibebankan ke objek biaya dalam beberapa cara atau cara ya, dalam berbagai cara. Pilihan metode tergantung pada sejumlah faktor seperti kebutuhan akan akurasi atau ketepatan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kenapa sih kita harus menetapkan objek biaya ya? Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya sebaik mungkin, mengingat tujuan manajemen ya. Jadi kita harus tahu nih pembebanan biayanya berapa dan nilainya akurat atau tidak. Nah, ini ada beberapa pernyataan ya. You decide untuk kegiatan usaha apa kami ya butuh perkiraan biaya. Jadi inti dari statement tulisan ini adalah di perusahaan ya kita dapat mengidentifikasi karena ini kan perkiraan biaya kita dapat mengidentifikasi di sini ada nih ya kita dapat mengidentifikasi dan mengatur cost ya cost objek atau biaya objek ya dan kita juga akan ada beberapa kesulitan di mana langkah langkah manajemen itu sangat ditentukan ya. Kemudian membutuhkan pengetahuan tentang cost juga dan harus mengambil dan dapat selektif ya untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak dibutuhkan untuk pengambilan keputusannya. Jadi intinya adalah untuk perkiraan biaya kita harus bebankan. Jadi biaya kita bebankan ke objek biaya supaya apa? Supaya kita dapat melihat keakuratan beban biaya yang ada, kemudian nilainya juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita juga harus selektif, harus dapat mengatur objek biaya tersebut. Nah, sekarang kita bahas biaya langsung. Biaya langsung adalah, nah ini teman-teman juga pasti sudah pernah tahu ya. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Jadi kalau dia dapat ditelusuri artinya dia adalah biaya langsung. Ketika biaya mudah dilacak, yang kami maksud adalah hubungan antara biaya dan objek dapat diamati secara fisik, dapat dilihat, dapat ditelusuri, mudah dilacak, dan menghasilkan pembebanan biaya yang lebih akurat. Ya, ini adalah biaya langsung. Nah, untuk biaya tidak langsungnya adalah kebalikannya ya, teman-teman ya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri, susah ditelusuri objeknya, susah kelihatan fisiknya ya. Alokasinya berarti bahwa biaya tidak langsung dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan metode yang wajar. Jadi caranya memang pengalokasiannya secara wajar ya, menggunakan beberapa metode. Mengalokasikan biaya tidak langsung didasarkan pada kenyamanan. Nah, masuk ke bagian berikutnya ada biaya objek atau objek biaya. Biaya langsung dan tidak langsung juga terjadi dalam bisnis jasa. Beberapa bisnis menyebut biaya tidak langsung sebagai biaya overhead atau biaya pendukung. Ya, ini benar ya. Jadi, teman-teman pasti ingat ya yang namanya biaya produksi ya. Biaya produksi itu kan ada bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian overhead ya. Nah, kalau biaya tenaga kerja tidak langsung juga itu bagian dari overhead ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam menggolongkan biaya. Nah, ini contohnya ada direct cost ini ya. Ini biaya langsung ya sebagai direct tracking. Kemudian untuk biaya cost tidak langsung ini dialokasikan untuk mengetahui objek biayanya atau cost objeknya. Nah, untuk bagian-bagiannya ada customer, kemudian produk. Jadi dialokasikan untuk apa nih objek biaya tersebut? Apakah untuk kepentingan customer, apakah untuk produk, apakah untuk wilayah atau teritori, atau mungkin untuk departemen accounting. Nah, ya, ini jenis-jenisnya. Nah, kategori biaya lainnya. Biaya dapat langsung atau tidak langsung dan dianalisis berdasarkan pola perilakunya.
atau cara biaya berubah ketika tingkat output berubah, ya. Ini biaya yang lainnya ya teman-teman ya. Harga bervariasi di biaya variabel adalah biaya yang totalnya meningkat seiring dengan meningkatnya output dan menurunnya total jumlah atau total ya seiring dengan menurunnya output. Oke, ini harga bervariasi, kalau bervariasi itu kan nggak tentu ya teman-teman. Jadi ini masuk dalam kategori biaya lainnya. Nah, kemudian masuk biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak bertambah ya. Jadi dia sifatnya biaya tetap terus ya. Meskipun outputnya itu menambah atau meningkat dan tidak berkurang contohnya ketika output berkurang ya. Biaya tetap ya, itu disebut dengan biaya tetap. Kemudian kemungkinan biayanya dianggap sebagai opportunity cost atau biaya peluang, yaitu manfaat yang diberikan atau dikorbankan ketika salah satu dipilih di atas yang lain. Nah, kalau untuk opportunity cost ini adalah biaya pemilihan ya. Misalkan nih bahan baku A mau dipakai tapi habis stoknya, padahal mau operasi tetap berjalan, kebutuhan bahan bakunya stoknya sudah limit, akhirnya lama-lama jadi habis. Nah, akhirnya diganti dengan barang pengganti ya, barang pengganti atau barang pengganti inilah yang menjadi biaya peluang ya. Yang menjadi biaya peluang. Mungkin meskipun diganti tapi bisa jadi biayanya lebih besar. Nah, ya kan? Nah, ini dia. Nah, untuk biaya produk sendiri, output merupakan salah satu objek biaya yang paling penting. Ada dua jenis output ya teman-teman, ada produk dan jasa. Produk adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan mentah menjadi melalui penggunaan tenaga kerja dan sumber daya manufaktur tidak langsung seperti pabrik, tanah, mesin. Ya. Subnya ada televisi, hamburger, ada mobil, komputer, pakaian, furnitur, dan lain-lain berikutnya. Ini ada contoh dari produk ya. Nih. Nah, sedangkan biaya layanan sendiri ini masuk dalam jasa ya kategorinya ya. Jadi jasa itu dianggap sebagai biaya layanan. Jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk pelanggan atau aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Nah, ini jenisnya bisa pertanggungjawaban asuransi, perawatan medis, perawatan gigi, perawatan pemakaman. Akuntansi adalah contoh kegiatan layanan. Nah, kemudian ada penyewaan mobil juga, persewaan video, ada Sky, adalah contoh layanan di mana pelanggan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Nah, layanan berbeda dari produk dalam hal yang pertama teman-teman, layanan tidak berwujud ya. Jadi intangible asset ya. Kemudian layanan juga mudah rusak. Jadi gampang cepet celanya ya. Kemudian layanan memerlukan kontak langsung antara penyedia dan pembeli. Nah, memberikan informasi biaya. Akuntan manajerial harus menentukan yang pertama, jenis informasi akuntansi manajerial apa yang harus diberikan kepada manajer. Yang kedua, bagaimana mengukur informasi. Yang ketiga, kapan dan kepada siapa menyampaikan informasi tersebut. Jadi tugas dari akuntan manajerial itu ya. Dia harus menyampaikan informasi katanya dengan manajerial yang ada di perusahaan tersebut, bagaimana harus di-sharing informasinya ya. Kemudian dan harus tepat, siapa atau orang atau apapun yang akan menerima informasi itu juga harus tepat. Manajer mengandalkan informasi akuntansi manajerial yang disahkan dan memerlukan analisis terbaik untuk keputusan yang ada. Nah, nanti kalau misalkan sudah ketemu, ada temuan nih didiskusikan untuk pihak-pihak yang terkait ya. Kemudian nanti akan dicari solusi atau evaluasi biasanya, evaluasi dan solusi. Nah, untuk kedepannya, nah itu adalah fungsi daripada akuntan manajerial. Oke, untuk informasi biaya, ini ada satu pengecualian utama ya. Akuntan manajerial harus mengikuti aturan pelaporan eksternal tertentu ya, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, karena kan meskipun akuntan manajerial itu menangani pihak internal, tapi kan di dalamnya juga ada laporan keuangan ya enggak. Nah, itu dia harus mengikuti standar yang berlaku umum atau PABU.
Nah, saat memberikan informasi biaya kepada pihak luar tentang jumlah persediaan akhir di neraca dan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Untuk menghitung dua jumlah ini, akuntan manajer harus membagi biaya ke dalam kategori fungsional, produk, dan periode ya. Oke, kalau periode itu dianggap non produksi, kalau yang lawannya adalah produksi. Jadi ada dua kategori ya teman-teman ya, ada produksi dan non produksi atau periode. Oke. Produk biaya adalah biaya baik langsung maupun tidak langsung untuk memproduksi produk ya di perusahaan manufaktur atau memperoleh produk di perusahaan dagang dan menyiapkan untuk dijual, itu namanya produk ya. Oke, hanya biaya diproduksi bagian dari rantai nilai termasuk adalah biaya produk. Oke, ini jelas ya saya rasa. Nah, untuk menentukan produk, jadi ini adalah ilustrasi teman-teman. Biaya produk harus diinventarisasi ya. Biaya produk pertama kali ditambahkan ke akun persediaan dan tetap dalam persediaan sampai dijual. Pada saat itu biaya tersebut dibedakan ke harga pokok atau HPP, biasa disebut dengan harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Nah, di sini tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya bahwa kita ada yang namanya direct material adalah bahan baku langsung, kemudian direct labor adalah tenaga kerja langsung, dan overhead ini adalah jenis-jenis daripada biaya produksi ya atau produk cost. Biaya produk diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, untuk penjelasannya ada material langsung ya. Di sini ada material atau direct material yang tadi adalah bahan yang merupakan bagian dari produk akhir dan dapat langsung ditelusuri ke barang yang diproduksi. Jadi kalau kategorinya atau tanda kutip langsung, ada teman-teman identiknya dengan dapat ditelusuri ya. Biaya bahan baku dapat langsung dibebankan ke produk karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang digunakan oleh setiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari suatu produk biasanya diklasifikasikan sebagai bahan langsung ya, bahan baku langsungnya. Nah, kita masuk ke tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri langsung ke barang yang diproduksi. Nah, pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Karyawan yang mengubah bahan baku, tenaga kerja langsung ini salah ya, ini salah tulis ya. Tenaga kerja langsung menjadi produk diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. Ya. Atau lebih mudahnya begini, karyawan yang mengubah bahan baku langsung menjadi suatu produk ini juga bisa diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. Jadi ini kurang dan atau ya. Sebab perusahaan juga dapat memiliki biaya tenaga kerja tidak langsung. Tapi kalau tidak kalau tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung ini maksudnya bukan lagi di biaya tenaga kerja langsung ya kawan-kawannya, tapi masuknya adalah di overhead ya. Dan oleh karena itu merupakan biaya tidak langsung daripada biaya langsung. Nah, overhead manufaktur, semua biaya produk selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dipertimbangkan dinamakan dengan overhead manufaktur. Manufaktur di atas juga dikenal sebagai pabrik, beban pabrik atau tidak langsung biaya manufaktur ya. Ini agak berbalik ya karena ini kan saya translate dari PPT aslinya adalah versi Inggris, kemudian sama asisten saya ini agak dirubah dan ini agak belibet ya, tapi mohon dimaklumi ya kawan-kawan ya. Tapi ini artinya adalah manufaktur tersebut juga dikenal sebagai beban atau biaya pabrik atau dianggap sebagai biaya manufaktur secara tidak langsung gitu ya maksudnya ya. Jadi biaya tidak langsung. Biaya dimasukkan sebagai overhead pabrik jika tidak dapat ditelusuri ke objek biaya yang diinginkan. Tadi saya sudah ingatkan bahwa kalau dapat ditelusuri dia bersifat langsung, tapi kalau tidak dapat ditelusuri, visinya tidak jelas, nah itu masuk ke kategori tidak langsung seperti ini ya. Nah, untuk overhead manufaktur ya, kategori biaya overhead pabrik mencakup berbagai item. Nah, ini untuk
overheadnya contohnya apa? Contohnya bisa penyusutan gedung, peralatan pabrik, tenaga kerja, kebersihan dan pemeliharaan, pengawasan pabrik, penanganan material, listrik untuk utilitas pabrik, dan pajak properti pabrik. Biaya dimasukkan sebagai overhead pabrik jika tidak dapat ditelusuri ke objek biaya yang diinginkan. Ya, misalnya apa? Misalkan unit produk. Nah, bagaimana sih cara menghitung biaya produk ya, atau cara menghitung biaya total produk ya. Total biaya produk sama dengan jumlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jadi tinggal ditambahkan ya teman-teman untuk mengetahui total post produk. Ya, ini dia rumusnya. Perlu diingat ya, biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Udah. Biaya produk per unit sama dengan biaya produk total dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, ini juga bisa ya. Jadi kalau misalkan sudah diketahui total biaya produknya, tinggal dibagi unitnya saja ya, kawan-kawan ya. Nah, dia akan ketemu biaya produk per unit. Nah, ini dia rumusnya, biaya per unit ya sama dengan total biaya produk jumlah unit yang diproduksi. Ya. Ini coba dibagi ya, ini masih kurang ya. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus ya, teman-teman. Cornerstone 21 ini ya. Menghitung biaya produk secara total dan persatuan atau per unit. Nah, ini dia. Nah, oke, ini adalah ini sebagai statementnya ya, bahwa produk ada biaya produk itu merupakan sesuatu yang esensial bagi manajemen dalam mengontrol dan melakukan pengambilan keputusan. Nah, manajemen menggunakan produk ya, menggunakan biaya produk untuk menciptakan budgeting atau budget penganggaran dan analisisnya. Nah, biaya produk ini untuk manufacturing dapat digunakan dengan cara memperlakukan period cost ya, memperlakukan bagaimana caranya menghitung biaya produk per periode gitu ya maksudnya. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi ini kasus soalnya atau contoh kasusnya ya, informationnya. Nanti di bawahnya ada solutionnya atau answernya ya. Oke. Nah, Blue Denim Company dia membuat jeans biru ya, minggu kemarin. Nah, ini dia teman-teman. Jadi teman-teman perlu dilihat angkanya ya. Untuk direct materialnya ini sebesar, direct materialnya ada macam-macam. Ada denimnya, benang dan seterusnya. Nah, ini biayanya adalah $48.000. Nah, kemudian itu diambil untuk production ya. Kemudian di sini ada direct labor-nya atau tenaga kerja langsung, ini sebesar 30.000 ya. 50-nya dengan rincian 50 pekerja, 40 jam, dan 15 per jam ya. Kemudian untuk overhead-nya ini cukup dengan 72.000. Nah, ini selesai di akhir minggu ya, atau di minggu akhir. Nah, Blue Denim ini memperoleh 30.000 ya jeans ya. Nah, yang dibutuhkan pertama atau yang ditanyakan, pertama berapakah total biaya cost-nya untuk minggu terakhir, dan berapakah cost dari jeansnya ya, jadi cost per unit maksudnya. Oke, nah ini solusinya teman-teman. Dilihat tadi kan kita tahu untuk rumusnya sendiri bahwa untuk melihat total produk ya atau biaya produksi kan tadi ditambah ya biaya bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung dan ditambah dengan overhead. Nah, kita aplikasikan di sini, direct materialnya udah ketemu, labornya juga sudah ketahui, overhead juga sudah, tinggal kita tambahkan. Mudah kan? Nah, kemudian berikutnya untuk harga per cost ya. Harga per cost tinggal ditotalkan di sini. 150.000 ini diperoleh dari total produk yang atas ini, kemudian dibagi dengan unitnya. Nah, tadi kan diperoleh ini ya. Nah, 30.000. Nah, kita tinggal ketemu tuh di sini tinggal dibagi. Nah, ini tadi juga sudah ada rumusnya sebelumnya. Oke, mudah sekali kan? Nah, kita masuk ke biaya. Ini bukan biaya perdana ya, teman-teman, tapi ini maksudnya adalah biaya utama. Ya.
Biaya utama atau biaya perdana sih hampir sama, tapi lebih sering dikenal dengan biaya utama dan biaya konversi. Ya. Oke, biaya produk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan operasional dapat dikelompokkan menjadi biaya utama dan biaya konversi. Nah, rumusnya kalau biaya utama itu hanya jumlah bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ya teman-teman ya. Ingat ya. Kemudian untuk biaya utama, rumusnya sudah ada tersebut ya, tinggal ditambahkan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Nah, untuk konversi sendiri bagaimana? Kalau konversi sendiri itu adalah tenaga penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Jadi untuk biaya bahan baku langsung tidak masuk ya. Nah, ini dia rumusnya. Biaya konversi sama dengan tenaga kerja langsung ditambah overhead manufaktur. Nah, oke. Untuk Cornerstone 2.2 menghitung biaya utama dan biaya konversi dalam total per unit. Nah, ini dia kasusnya. Ini kasusnya sama ya. Jadi ini sambungan dengan kasus yang ada di Cornerstone 2.1 yang tadi di sebelumnya. Nah, ini ditanyakan nih, berapa sih total biaya utamanya? Kemudian yang kedua, berapa sih biaya per unit dari biaya utama, kemudian total biaya konversi, kemudian biaya per unit konversinya berapa ya. Nah, ini adalah solutionnya atau jawabannya. Tadi kita sudah tahu ya rumusnya untuk memperoleh biaya utama. Tadi kita tahu bahwa biaya utama itu kan gabungan daripada biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Kita aplikasikan di sini. Nah, kata $78.000. Nah, kita cari untuk biaya per unit. Jadi biaya utama per unit. Nah, tinggal dibagi dengan unitnya ya. Nah, ini dia ketemu. Nah, kemudian yang ketiga kita cari biaya konversi ya. Konversi tadi kan kita sudah simak ya bahwa biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead-nya. Nah, ini sudah ketemu dengan ditambahkan. Nah, untuk unitnya atau untuk per unit dari biaya konversi tinggal dibagi dengan unit. Nah, ketemulah segini. Nah, begitu ya. Mudah kan? Nah, biaya masuk ke biaya periode. Tadi kan saya sudah simak di awal, ada dua jenis biaya, biaya produk sama biaya periode. Biaya produk periode ini sering disebut dengan biaya non-produksi ya, teman-teman. Oke. Biaya produksi adalah aset yang disimpan dalam persediaan sampai barang tersebut dijual. Biaya lainnya seperti biaya periode tidak dicatat dalam persediaan. Nah, biaya periode adalah semua biaya yang bukan merupakan biaya produk. Jadi area di luar biaya produk ya teman-teman ya. Biaya produk kan tadi ada 3 tuh, ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead. Nah, di luar itu berarti masuk ke biaya periode ya. Oke. Nah, contoh daripada biaya periode adalah seperti perlengkapan kantor, kegiatan meneliti, pengembangan atau R&D ini ya, gaji CO, iklan dan seterusnya. Tingkat biaya produksi biaya periode dapat menjadi signifikan dan mengendalikannya dapat menghasilkan penghematan biaya yang lebih besar daripada upaya yang sama yang dilakukan dalam mengendalikan biaya produksi. Nah, biaya periode biasanya dibebankan pada periode terjadinya ya. Jika biaya periode diharapkan memberikan manfaat ekonomi, yaitu ada pendapatan di luar tahun berikutnya, maka ditetapkan sebagai aset, yaitu dikapitalisasi ya teman-teman ya, dan dialokasikan ke beban melalui penyusutan sepanjang masa manfaatnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari biaya. Biaya itu ada dua jenisnya, ada biaya produk sama biaya periode. Biaya periode ada tadi ya, ada aset. Kalau kita kan tadi sudah ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, klasifikasi untuk akunnya adalah inventory ya, atau aset atau persediaan, kemudian COGS. COGS ini adalah HPP, atau sering disebut dengan cost of goods sold. Ya. Kemudian untuk periode, biaya periode adalah biaya di luar produksi ya. Jadi masuknya bisa dikapitalisasi nanti asetnya. Kalau di produk ya, masuknya adalah inventory. Jadi masih masuk ke persediaan. Tetapi kalau masuk ke biaya lainnya atau biaya periode, nanti ini akan jatuhnya di kapitalisasi asetnya, bukan lagi persediaan. Nah, kalau sudah akan ada yang namanya depresiasi
ya, biaya. Nah, tetapi juga biaya lainnya atau biaya periode ini juga akan ada yang namanya beban ya, atau biaya periode lain ya. Nah, biaya penjualan sekarang. Nah, ini adalah ilustrasi dari biaya penjualan. Contohnya di sini ada pergudangan, pengiriman pelayanan pelanggan, dia membutuhkan biaya ya. Order filing, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian stafnya, staf penjualan, gaji dan komisi dan perikanan ini dia memperoleh bisa melakukan kegiatan karena dia memperoleh order getting dari sini ya. Nah, ini adalah siklus daripada biaya penjualan. Biaya-biaya yang dikeluarkan yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani suatu produk atau jasa itu merupakan biaya penjualan ini secara definisi. Nah, ada juga nih teman-teman, selain biaya penjualan, teman-teman juga ada biaya administrasi ya. Ini termasuk seperti apa aja sih contohnya? Contohnya seperti penelitian, pengembangan, administrasi umum, organisasi, dan tidak dapat ditugaskan baik untuk penjualan. Ini maksudnya untuk penjualan maupun untuk produksi gitu ya maksudnya ya. Administrasi umum memastikan bahwa berbagai kegiatan organisasi berinteraksi terintegrasi ya, sehingga misi perusahaan secara keseluruhan terwujud. Nah, biaya administrasi sekarang. Contoh dari biaya administrasi umum adalah gaji eksekutif ya. Jadi masuknya ke biaya administrasi, biaya hukum, ada pencetakan laporan tahunan, ada akuntansi umum. Nah, biaya untuk R&D, Research and Development ini adalah biaya yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan produk baru dan harus dibebankan pada periode terjadinya. Jadi bukan pada periode yang akan datang, tidak ya, karena kan kondisinya dia untuk R&D ya. Nah, untuk biaya periode langsung dan biaya periode tidak langsung, membedakan antara biaya periode langsung dan biaya tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung termasuk dalam biaya overhead ya. Karena kenapa? Karena tidak langsung. Tetapi kalau tenaga kerja langsung masuknya ke biaya produksi. Nah, perusahaan jasa ini membedakan antara biaya produksi langsung dan biaya periode tidak langsung. Biaya ini tidak mempengaruhi perhitungan persediaan atau COG suatu perusahaan jasa ya. Klasifikasi yang benar akan mempengaruhi keputusan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan untuk manajer. Nah, biaya periode langsung ini masih sambungan. Nah, contohnya adalah restoran. Nah, restoran itu banyak sekali untuk biaya periodenya ya. Nah, biaya periode yang langsungnya ini ada jenisnya, contohnya ada gaji koki. Karena kenapa? Karena dapat ditelusuri ya, dia dikatakan langsung. Tapi kalau tidak dapat ditelusuri atau tidak langsung ya, ini contohnya adalah seperti serbet sekali pakai. Kalau misalkan udah habis ya nggak bisa dipakai lagi ya kan. Nah, oke. Harga pokok produksi terlebih dahulu mewakili total harga pokok produk yang diselesaikan selama periode berjalan dan dipindah ke persediaan barang jadi. Nah, ini teman-teman tahu ya, untuk mencari HPP. HPP itu kan ini dia rumusnya. Oke. Beginning inventory of material ditambah dengan purchase dikurangi dengan direct material use in production sama dengan ending inventory of material. Artinya rumusnya adalah untuk mencari HPP, persediaan awal ya ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir atau disebut dengan direct material untuk produksi ya. Saya ulangi, persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan biaya-biaya, maksudnya di sini sorry, dengan biaya-biaya kalau misalkan ada, nah sama dengan persediaan akhir gitu. Nah, biaya bahan langsung yang digunakan dalam produksi dapat diturunkan dengan rumus ini. Nah, oke, ini dia tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk bahan baku langsung kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Nah, rumusnya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung, kemudian ditambah biaya overhead, nah ditambah dengan inventaris WIP. WIP ya. Oke, WIP awal ya.
atau work in process, nah dikurangi dengan persediaan akhir atau inventaris WIP sama dengan harga pokok produksi. Nah, ini untuk mencari HPP juga bisa seperti ini rumusnya. Ya. Nah, kalau sudah ada rumus, biasanya ada kasus gitu ya. Nah, sekarang masuk kepada Cornerstone 2.3 untuk menghitung bahan langsung yang digunakan dalam produksi. Contohnya misalkan di sini ya, Blue Denim Company dia membuat jeans pada saat 1 Mei ya memperoleh 68.000 material ya dalam persediaannya dia. Nah, selama bulan Mei ada pembelian sebesar 210.000 ya. Kemudian di akhir bulan ya, inventarinya menjadi 22.000. Nah, yang ditanyakan berapakah biaya untuk bahan baku langsung yang digunakan produk selama bulan Mei. Nah, solusinya ini teman-teman ya. Kita lihat dulu nih pembelian pada saat awal bulan, persediaan awal 68.000, kemudian dikurangi dengan ditambah dengan purchase pembelian ya. Tadi belinya 20.000 ya. Nah, kemudian dikurangi dengan penggunaan material inventory ya. Ada berapa? Nah, di sini dia ada 22.000. Nah, tinggal dikurangkan ketemu deh yang namanya direct material used in production. Ya, atau HPP akhir ya. Atau persediaan akhir, maksud saya adalah persediaan akhir. Nah, ini maksudnya adalah barang dalam proses ya, teman-teman ya. Setelah bahan baku dihitung, tenaga kerja langsung dan operasional langsung untuk periode tersebut ditambahkan untuk mendapatkan total biaya produksi untuk periode tersebut. Nah, ini dia rumusnya jenis nih ya. Persediaan dalam proses atau disebut dengan WIP, work in process, nanti saya sudah jelaskan di depan, adalah biaya barang jadi sebagian yang masih berada di lantai pabrik pada akhir periode. Jadi barang setengah jadi kalau bahasanya kita, barang setengah jadi ya untuk WIP atau barang dalam proses. Nah, unit work in process atau barang dalam proses telah dimulai tetapi belum selesai. Mereka memiliki beberapa nilai tetapi tidak sebanyak ketika mereka selesai dan ada persediaan awal dan ada akhir. Nah, jadi gini loh teman-teman. Kan ada barang jadi, barang dalam proses ya. Kalau barang jadi itu berarti udah final, udah akhir, tinggal didistribusikan, tinggal dijual, dipasarkan. Nah, tapi kalau barang dalam proses itu jika dijual itu nilainya tidak sebanyak dari barang yang sudah jadi ya, artinya barang dalam proses ini bisa jadi barang yang setengah jadi bisa dijual juga ya, tapi nilainya tidak akan sebanyak dengan barang jadi. Atau mungkin barang setengah jadi ini juga bisa digunakan untuk bahan baku produksi lain ya, atau barang lain ya, ini juga kadang diperlukan, misalkan kayak di perusahaan garment ya atau konveksi itu kan terkadang misalkan benang itu bisa dikatakan barang jadi, bisa dikatakan barang setengah jadi ya kan, tergantung pemakaiannya, bener nggak? Nah, itu yang saya maksud. Jadi kita harus menyesuaikan total biaya produksi untuk periode waktu untuk persediaan work in process tadi ya. Ketika sudah selesai, kita akan memiliki total biaya barang yang diselesaikan dan dipindahkan dari persediaan barang dalam proses ke persediaan barang jadi selama periode waktu tersebut. Oke, ini ada kasus lagi di Cornerstone 2.4, bagaimana cara menghitung HPP. Nah, ini kasusnya ya, ini ada kasus lagi untuk informationnya. Ceritanya Blue Denim ini ada nih 210.000 yang sudah dibeli ya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya ada 135.000. Kemudian nah ini ada yang namanya manufacturing overhead ya. Jadi overheadnya ada 165.000 di akhir bulan ya. Di akhir bulan, tadi kan selama atau daring ya. Ini sekarang di akhir bulan materialnya digunakan itu 22.000 US dollar ya. Nah, ini adalah description-nya pada saat 1 Mei materialnya segini, kemudian barang dalam prosesnya segini, di akhir segini materialnya, kemudian di segini. Nah, yang ditanyakan berapa sih HPP atau cost of goods sold daripada manufacturing ini ya selama bulan Mei ya. Jadi 1 Mei dan 31 Mei. Nah, ini ada untuk solutionnya. Nah,
Kita lihat dulu untuk bahan baku langsungnya yang digunakan tadi ada 256 ya. Kemudian tenaga kerja langsungnya ada 135. Overheadnya berapa tinggal ditambahkan. Jika sudah akan ketemu yang namanya total manufacturing cost of 4 Mei ya segini. Nah, tinggal dikurangkan nih. Maksud saya ditambah ya dengan awal di bulan Mei ini adalah WIP atau barang dalam prosesnya 50, kemudian nah dikurangkan dengan WIP yang di akhir teman-teman. Nah, ketemu segini ya. Mudah kan? Nah, untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal, biaya harus diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Jadi ada produksi, ada penjualan, dan administrasi. Teman-teman sudah tahu ya. Nah, biaya barang dapat terjual ini merupakan harga pokok penjualan selama periode tersebut dan kemudian dipindahkan dari persediaan barang jadi ke neraca ya, ke HPP pada laba rugi, yaitu sebagai beban persediaan karena sudah terjual ya kan. Harga pokok penjualan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Ketemulah yang namanya HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kasus lagi Cornerstone 2.5. Jadi, teman-teman untuk akuntansi manajemen itu memang teori dulu, habis teori baru kasus. Seperti itu terus ya. Oke, jadi teman-teman harus pahami juga teorinya dulu, baru pahami juga kasusnya. Nah, di Cornerstone 2.5, nah ini kasusnya selama bulan Mei ada 115.000 ya jeans yang sudah lengkap ya. Kemudian HPP-nya di sini ada 575, kemudian di bulan Mei ada 10 unit ya, 10.000 unit. Kemudian untuk inventory yang sudah selesai ini ada 50.000, kemudian di akhir Mei ini memperoleh 26.000 unit. Nah, sedangkan untuk finished good inventory costingnya 130.000. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa sih COGS-nya selama bulan Mei ya, atau di bulan Mei. Kemudian berapakah jeans yang sudah terjual selama bulan Mei. Oke. Nah, ini adalah solusinya atau jawabannya. Nah, kita petakan dulu nih teman-teman. COGS manufakturnya sekian, ya, yang diselesaikan di bulan Mei 50.000, di bulan akhir tinggal dikurangkan ya. Nah, ketemulah COGS. Nah, kemudian ingin tahu nih berapa yang terjual ya, unit yang terjual. Nah, kita lihat yang sudah selesai di bulan tanggal 1 ya. Awal bulan 10.000. Nah, unitnya yang ini ya 15, kemudian dikurangi dengan di bulan akhir sekian, ketemu yang namanya unit sold during May. Oke, mudah ya. Ini adalah ilustrasi daripada hubungan antara arus biaya, persediaan, dan HPP. Jadi ini sebagai keterangan saja teman-teman. Jadi ini ada cost, ada inventory, dan accounting schedule. Di mana costnya contohnya adalah DM. DM adalah direct material ya. Costnya nah, jadi ada bahan baku langsung ya, sekitar kira-kira ya, ini ilustrasi saja 110.000. Kemudian dia akan masuk ke inventory ya, menjadi inventory atau persediaan. Nah, kemudian sebesar yang tadinya 210.000 ini dia akan gunakan dalam produksi ya, akan menjadi 256.000. Nah, ini dia cost of unit used in production. Nah, kemudian ada DL plus MH-nya adalah maksudnya overhead ya, maksudnya teman-teman ya, sekian angkanya. Nah, ini menjadi bahan baku, maksudnya bahan dalam proses ya. Bahan dalam proses, kemudian dia memperoleh yang namanya COGS-nya segini ya. Kalau sudah kemudian menjadi barang jadi ya. Jadi ini artinya bahan baku kemudian diproses menjadi barang setengah jadi, kemudian jadilah barang jadi. Ya, ditentukanlah HPP-nya untuk dijual. Kita kok sebelum melakukan penjualan kita harus tentukan dulu harga pokok penjualnya berapa ya enggak. Nah, ini dia. Jadi ini adalah siklus ya, siklusnya.
Nah, untuk keterangan sendiri ada sebelah ini teman-teman ya. Jadi kalau yang arah ini seperti ini dan ini juga pengertiannya nanti bisa dibaca sendiri ya kalau mau lebih lengkap. Nah, laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur adalah penting bahwa semua pendapatan dan beban penjualan yang melekat pada suatu periode waktu muncul pada laporan laba rugi. Jadi harus memang muncul ya, memang ya harus dilaporkan pada laba rugi. Dalam contoh Cornerstone 2.6 ya, nanti ya di next slide-nya, perhatikan bahwa judul laporan keuangan memberitahu kita jenis laporan apa, kemudian laporan laba rugi, untuk apa perusahaan, dan untuk jangka waktunya. Jadi ada description ini nanti ya. Nah, laporan laba rugi nah sini. Perhatikan juga bahwa dalam laporan laba rugi beban dipisahkan menjadi 3 kategori. Ada produksi atau HPP, ada penjualan, ada administrasi. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Diklasifikasikan menjadi 3. Produksi, penjualan, dan administrasi. Pendapatan penjualan dihitung sebagai berikut. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman mencari bagaimana sih rumus penjualan? Nah, tinggal harga dikalikan dengan unit cost-nya. Nah, untuk Cornerstone 2.6 ya, ini dia. Oke. Jadi Blue Denim ini dia terjual 99 ya, menjual 99.000 jeansnya selama bulan Mei. Kemudian dengan harga sekian. Nah, kemudian di setiap harga yang terjual itu ya diakui sebesar $8. Nah, ada 2 tipe nih ya. Jadi ada yang diskon sales price-nya dan ada yang dijual dengan mengeluarkan biayanya 120.000 dan biaya administrasinya adalah sekian. Nah, ini adalah solutionnya ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu nih pendapatan penjualan atau salesnya ya. Kita tinggal kalikan saja dari 99.800 dikalikan dengan unitnya. Harga dikali unit. Nah, kita aplikasikan di sini. Kemudian kita ketemu COGS-nya karena sudah ada masukan ya. Ketemulah yang namanya gross margin. Nah, gross margin ini bisa dikatakan laba kotor gitu ya. Nah, kita kurangin dengan biaya-biaya nih ya, teman-teman ya. Kita memberikan komisi ternyata ada komisi sekian, kemudian ada biaya pada saat menjual ya, sekian. Nah, kita tambahkan ketemu di sini. Nah, ternyata ada juga yang namanya biaya administrasi. Nah, angkanya sudah ada ya ini ya. Nah, tinggal ditambahkan ketemu yang namanya pendapatan. Ya, ini dia. 12.800. Mudah ya? Nah, untuk definisi margin kotor atau gross margin yang tadi ya, perbedaan antara pendapatan penjualan dengan harga pokok penjualan. Nah, ini dia rumusnya. Pendapatan penjualan ya dikurangi dengan harga pokok ketemu margin kotor atau gross margin. Ini yang tadi sudah ya. Nah, ini menunjukkan berapa banyak yang dihasilkan perusahaan melebihi dan di atas biaya unit yang dijual. Nah, margin kotor tidak sama dengan pendapatan atau laba operasional karena dihitung tanpa mengurangi beban penjualan dan administrasi. Ya, jadi agak sedikit berbeda. Jika margin kotor positif, perusahaan membebankan harga yang menutupi biaya produk. Sebuah perusahaan dapat membandingkan presentasi margin kotor dengan rata-rata industrinya untuk melihat apakah pengalamannya berada dalam kisaran rata-rata untuk perusahaan lain dalam industri tersebut. Persentase margin kotornya sangat bervariasi ya, teman-teman ya, tergantung industrinya dan persentase ini dihitung sebagai berikut. Nah, ini dia. Persentase margin kotor sama dengan margin kotor pendapatan penjualan. Nah, ini kasus lagi di Cornerstone 2.7 ya. Oke, ini dia kasusnya langsung ke sini ya. Jadi sambungan dari yang tadi sebenarnya di Cornerstone 2.6 yang sebelumnya ya. Ditanyakan di sini berapa sih persentase daripada sales revenue atau pendapatan daripada. Jadi pendapatan yang diperoleh dari penjualan ya, dari setiap baris atau garis ya dalam pendapatan yang tadi ya. Karena ada income tadi kan. Nah, ini dia solutionnya. Jadi kita lihat dulu
kita ingin melihat, tadi kan sudah ada tuh yang namanya laporan laba rugi, nah income statement ya. Nah kita pengen tahu nih presentasinya, nah ini dia. Nah, oke. Jadi pernya sales revenue ya teman-teman, jadi udah ketemu ini, ya, ini dibagi dengan ini juga ketemu 100%, kemudian COGS-nya ini tinggal dibagi dengan ini ya, ketemu ini, nah gross margin tinggal di prosentase. Nah, kemudian untuk biaya. Nah, ini juga sama dibagi dengan ini ya. Ketemu ini dan administrasi juga sama. Nah, ketemulah ini. Gitu, mudah sekali ya. Nah, seperti yang Anda lihat di koordinat 2.7, biaya penjualan dan administrasi untuk periode tersebut dikurangkan dari margin kotor untuk mendapatkan pendapatan operasional ya. Oke, ini dia rumusnya. Untuk memperoleh pendapatan operasional sama dengan margin kotor dikurangkan dengan beban penjualan dan administrasi. Pendapatan operasional adalah angka kunci dari laporan laba rugi, itu artinya adalah keuntungannya dan menunjukkan berapa banyak pemilik sebenarnya mendapatkan dari operasional perusahaan. Nah, di sebuah organisasi layanan tidak ada produk untuk dibeli seperti dalam perdagangan atau operasi manufaktur. Karena ini jenisnya layanan. Tidak ada persediaan awal atau akhir dan tidak ada harga pokok dan margin kotor. Jadi agak berbeda teman-teman kalau untuk perusahaan jasa ya. Kalau jasa kan barangnya jasa, bukan produk ya. Jadi kalau barang ada yang bisa dijual ya barangnya. Tapi kalau jasa apakah bisa dijual? Tidak, karena tidak ada barangnya. Karena dia bentuknya adalah jasa. Ya, tidak ada persediaan awal, tidak ada akhir, dan tidak ada HPP kalau untuk perusahaan jasa. Perlu diingat ya. Biaya penyediaan layanan muncul bersama dengan biaya operasional perusahaan lainnya. Nah, ini untuk penyediaan layanan jasa seperti ini ya. Dia operasionalnya itu, biaya operasionalnya adalah bersamaan dengan penyediaan layanannya. Nah, ini kasusnya ya. Contoh dari kasusnya, Komala Information System, ia mendesain dan menginstal beberapa human resource ya, software ya. Nah, di bulan sebelumnya ya, di bulan lalu, nah ada lisensi harganya udah 5.000. Kemudian service tekniknya 35.000 dan riset R&D-nya adalah sekian ya. Sales untuk biaya penjualannya sekian dan administrasinya sekian. Oke, total sekian. Nah, ditanyakan berapakah pendapatan atau income statement atau susunlah ya. Lebih cocok adalah susunlah laporan laba rugi dari Komala Information System di bulan tersebut. Nah, ini dia laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Tinggal dimasukkan saja teman-teman ya. Ini dia. Nah, ini sales revenue-nya ada ini ya. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Jadi penjualan atau pendapatan masukkan ke sini, tinggal dikurangkan dengan biaya-biaya, jadi biayanya. Nah, ini dia jumlah total biaya diterjemahkan ke sini. Nah, tinggal diselisihkan antara sales revenue dengan total biaya ini ya, list operating expense. Nah, ketemu yang namanya pendapatan atau operating income, ini dia $23.000. Oke, itu saja dari saya. Panjang banget ya teman-teman ya, ini 63 slide tapi harus dipelajari benar-benar ya. Jangan main skip, takutnya nanti teman-teman kurang paham, itu teman-teman sendiri yang rugi. Jangan lupa like channel saya YouTube Rida Sang Juara. Jika suka silahkan like, jika mau komentar silahkan komentar yang sopan. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kalimat tutur kata saya kurang berkenan. Semangat belajar terus ya untuk bisa melalui mata kuliah ini, akuntansi manajemen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.